Baik. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai SCM 500 SAP Procurement untuk unit 5, yaitu Procurement of Consumable Material. Jadi nanti setelah belajar ini nanti kita akan membedakan sebenarnya apa bedanya Procurement of Consumable Material dengan stock material. Jadi stock material sudah Anda pelajari mulai unit 1 sampai unit 4 gitu ya. Kemudian kita juga akan memanfaatkan apa itu account assignment kategori. Kemudian proses sebelum menjadi PO itu kita akan menggunakan menu ME51N yaitu purchase requisition. Kemudian membuat purchase requisition, kemudian juga akan membuat material master. Jadi apa bedanya material master untuk consumable material sama untuk stock material, kemudian juga order acknowledgements, kemudian juga ketika kita melakukan good receive itu kita akan membedakan mana yang valuated dan non-valuated good receive. Kemudian juga tentu saja valuated dan non-valuated good receive itu akan berdampak pada invoice. Berikutnya adalah ini saya kemudian berikutnya. Consumable material itu adalah material atau bahan atau jasa yang sebenarnya secara langsung itu dikonsumsi atau dimanfaatkan sebagai bahan habis pakai di dalam perusahaan. Jadi contoh consumable material itu bisa office supplies, computer system, gitu ya, di mana memang itu ada masa penggunaannya. Jika kita biasanya mengenalnya adalah bahan habis pakai, ya. Jadi melakukan proses procurement untuk bahan habis pakai. Kemudian juga di dalam procurement for consumable material itu material master record itu tidak diperlukan. Jadi bisa memproses transaksi itu menggunakan database atau material master, ya. Kemudian juga bisa kita menggunakannya, melakukan prosesnya itu tanpa material master, gitu ya. Jadi memang tidak di-create dulu material masternya. Kemudian juga nanti kita dalam consumable material itu master record-nya bisa di setup pakai value base sama yang non value base. Kemudian nanti kita akan belajar pemanfaatan dari account assignment object. Nanti exercises akan saya bahas pada video berikutnya di exercises 15, 16, 17, dan 18. Kemudian juga prosesnya itu adalah bahwa ketika consumable material berarti ada barang yang dibutuhkan oleh departemen tertentu. Ya, sehingga harus membuat namanya sebelum kita membuat PO kepada supplier atau vendor, kita harus menentukan dulu sebenarnya departemen mana yang memerlukan barang tersebut. Ya, barang seperti yang disampaikan tadi, jadi barang pembelian untuk consumption itu bisa di consumable material, bisa untuk yang materi itu adalah di stock material. Ya, di consumable material yang khusus untuk bab 5 ini itu ada bisa menggunakan master record maupun yang non master record. Gitu ya. Kemudian nanti exercises-nya akan dibahas. Nah, kemudian bedanya consumable material dengan stock material itu adalah bahwa dalam stock material itu sangat diperlukan material number, gitu ya. Nah, di consumable material itu boleh material number atau juga bisa tidak memasukkan material number. Ketika Anda belajar di unit 1 sampai 4 itu Anda tidak perlu untuk memasukkan account assignment kategori.
Sedangkan di consumable material, account assignment kategori itu harus dimasukkan. Kemudian juga good receive gitu ya. Good receive itu bisa kalau di stok material itu harus dilakukan ya. Jadi kalau belum dilakukan berarti dia tidak masuk ke gudangnya. Sementara consumable material itu good receive sifatnya adalah opsional. Gitu ya. Kemudian juga bahwa posting dari stok material gitu ya, kita memostingnya di stock account, sementara yang consumable material itu di consumption account. Ya, kemudian juga ketika Anda ingat kembali unit 1 sampai 4 itu ketika membuat PO itu kita harus memasukkan quantity, value, kemudian kalau ada update master record gitu ya silakan diupdate gitu ya. Seperti ketika kita sebelumnya sudah ada perjanjian dengan vendor, ada update master record ya harus diupdate gitu ya. Sementara consumable material itu juga tidak memerlukan update quantity, update konsumsi gitu ya. Ya seperti barang habis pakai, seperti membeli outener, kertas, tinta dan sebagainya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah nanti setelah tahu bedanya consumable material dan stok material, nah kita sekarang akan bicara tentang yang khusus consumable material ya, consumption material. Di consumption material jadi kita tahu adalah proses procurement itu selalu dimulai adalah purchase order, good receive dan invoice receive ya. Nanti muncul adanya billing itu masuk proses accounting. Nah, mengapa muncul purchase requisition gitu ya? Purchase requisition itu transaksi yang T-code-nya atau Tennessee code-nya adalah ME51N itu adalah consumable material. Jadi departemen mana yang memerlukan dari barang habis pakai tersebut, bahan habis pakai tersebut gitu ya. Jadi sebelum membuat PO, maka prosesnya harus diawali dengan purchase requisition. Ya, purchase requisition itu bisa dilakukan manual, automatic, gitu ya. Kemudian juga perlu ada master datanya, gitu ya. Perlu master data. Nanti purchase requisition menghasilkan nomor RFQ atau kalau ada perjanjian outline agreement, ya. Perjanjian itu bisa nanti kalau kita transaksi itu di blanket purchase order gitu ya, di blanket. Jadi artinya misalkan kalau kita membeli ke tertentu gitu ya, nanti misalkan kita kalau beli kertas itu di toko tertentu. Nah, nanti ada perjanjiannya kalau sampai limit berapa gitu kita tidak boleh beli lagi. Itu untuk pengendalian internal. Kemudian purchase requisition juga bisa akan langsung dilakukan proses PO. Ini adalah tampilan berbasis logon ya, sublogon yang ada di komputer untuk purchase requisition ya. Seperti biasa kalau ada gambar kertas ini adalah create, kalau kacamata dan ini adalah display change, kemudian kalau Anda mencari adalah other requisition itu di duplicate dokumen begini. Ya. Nah, ini nanti kita akan lakukan proses latihannya, maka yang membedakan sebenarnya adalah di account assignment ini. Ya, di account assignment ini. Ya, kemudian juga kita bisa ke simple and multiple account assignment, gitu ya. Simple and multiple account assignment. Ya, nanti itu ada di menu sini. Ya, kemudian account assignment kategorinya itu unknown gitu ya. Nanti kita akan transaksinya ya, ini juga akan transaksi di exercises 15, 16, 17 dan 18. Ya. Jadi seperti biasa setelah melakukan purchase requisition, maka nomor PR-nya ini itu akan kita proses menjadi PO ya, convert purchase requisition into purchase order ya. Kemudian juga ada memasukkan order acknowledgement. Ya. Kemudian nanti good receive-nya bisa valuated atau non valuated good receive.
ya, nanti itu akan berdampak pada invoice-nya. Ini sama sebenarnya dengan yang, jadi adik-adik sekalian, ketika kita yang membedakan sebenarnya itu adalah proses sebelum PO. Ya, setelah PO itu sama selalu PO, GR, dan invoice, gitu ya. Purchase order, good receipt, dan invoice. Ya. Kemudian ini nanti kita lihat gitu ya, order acknowledgement-nya juga demikian gitu ya. Kita akan memasukkan nomor order acknowledgement-nya. Ya. Nah, nanti setelah PO kan kita akan melakukan proses good receive. Good receive ini bisa valuated atau non-valuated good receive. Ya, kita akan berlatih juga di exercises 16. Ya, 16, 17, 18. Jadi 15, 16, 17, dan 18. Jadi kita ini juga akan memasukkan pada transaksinya. Ya, setelah diposting ini sebenarnya tadi seperti diinformasikan sebelumnya bahwa GR atau good receive itu tidak jadi tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Jadi kalau untuk blanket purchase order yang berdasarkan penjanjian sebenarnya di framework dibatasi, gitu ya, sehingga ketika PO itu langsung akan muncul invoice. Saya beri contoh misalkan kalau kantor gitu ya, kantor kalau misalkan mengambil ATK itu di koperasi misalkan, maka kita akan perjanjian dengan toko koperasi tersebut di blanket, ya, di framework order. Framework order itu apa? Ada batasan pengambilan. Jadi kalau setelah proses pengambilan, nanti nggak perlu proses good receive. Jadi nanti di akhir periode akan muncul invoice yang akan dikirimkan berapa tagihan pengambilan bahan habis pakai. Namun memang untuk pengendalian intern, blanket purchase order itu ada limitnya, ada frameworknya. Ya, jadi batasannya sampai berapa sih supaya tidak anggarannya tidak melebihi dari perjanjian. Ya, nanti kita juga akan belajar blanket purchase order itu di exercises 18. Ya, baik. Demikian untuk teori untuk unit 5, yaitu procurement of consumable material. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk exercises 15, 16, 17, dan 18. Terima kasih.